Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu saya sampaikan, penyerapan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif ini akan melahirkan terbaik, memiliki nilai-nilai baik dari dalam diri anak. Makanya kita harus menciptakan budaya positif. Pengertian dari budaya positif itu sendiri merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Sesuai filosofi pendidikan lain, kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya untuk anak-anak. Itulah pengertian dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan tujuan pendidikan itu sendiri merupakan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki kebajikan universal itu ada 7. Semuanya itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua, the seven essential virtues. Yang ketiga, Ibu Primary Years Program atau PDP. Yang keempat, 9 pilar karakter. Semua dari kebajikan universal ini yang dipakai oleh profil pelajar Pancasila mengandung nilai-nilai, 6 nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya di sini kan kita sudah tahu semua bagaimana kita maunya kepada anak-anak, agar anak-anak memiliki anak-anak bisa menjalankan dan menjauhi segala larangan dan perintah yang diberikan yang ada dari Allah. Kemudian mandiri. Apa itu mandiri? Anak-anak mampu mengerjakan sendiri apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Itu mandiri. Kalau bernalar kritis, anak-anak bertanggung jawab dengan apa-apa semua masalah yang dihadapinya dan atau yang menghasilkan bagi dirinya. Itu adalah kreatif. Kreatif atau inovatif. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif itu adalah nilai yang ketiga. Nilai motivasi perilaku manusia yang ketiga itu merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Seandainya dari kelima kebutuhan dasar manusia itu ada salah satu yang tidak terpenuhi oleh manusia atau anak-anak, tentunya anak-anak akan melakukan kesalahan. Menurut kita, anak-anak melakukan kesalahan karena anak-anak kurang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Salah satu atau beberapa dari kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Semua orang pasti menginginkan merasa diterima oleh orang lain.
tidak merasa dikucilkan, ya. Yang ketiga, kebebasan. Semua orang pasti menginginkan kebebasan, tidak ingin dikekang sama orang lain. Yang keempat, kesenangan. Semua orang pun pasti menginginkan kesenangan dalam hidupnya. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Semua orang pun pasti menginginkan penguasaan, ingin menguasai apa yang mereka inginkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak beraturan kelas saja? Inilah perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat atau dirancang oleh seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru maupun siswa. Semuanya harus tahu, harus bisa merencanakan atau membuat keyakinan dari suatu kelas atau sekolah tersebut. Sedangkan peraturan itu hanya dibuat oleh guru agar siswa mematuhi tata tertib. Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan ditetapkan pada keyakinan seseorang yang termotivasi dari dalam diri. Tadi termotivasi dari intrinsik, sehingga seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis di tata tertib di sekolah. Anak-anak akan lebih memahami, mereka akan berbuat dari dalam dirinya kalau kita membuat suatu keyakinan. Karena keyakinan itu adalah nilai yang ada dalam diri anak. Sampai di sini sudah mengerti Bapak Ibu keyakinan ataupun peraturan. Berbeda keyakinan dengan peraturan. Ini contoh dari keyakinan kelas sekolah dasar. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan. Usahakan dalam membuat suatu keyakinan atau tidak boleh bermain dengan itu. Kata tidak, kata dilarang, kata tidak boleh dipisahkan, tidak dimasukkan dalam sebuah keyakinan kelas. Ini sudah ada contoh. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai keyakinan. Ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Keempat, saling peduli, menghargai dan membantu sampai kelasnya. Contohnya seperti ini ya. Setiap anak pasti selalu melakukan kesalahan. Karena mereka melakukan kesalahan karena tadi 5 kebutuhan dasar. Ada posisi kontrol kita sebagai guru di sini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Pastinya kelima dari posisi kontrol ini salah satunya pasti telah kita lakukan dalam menghadapi kasus anak di sekelas atau di sekolah. Kalau sebagai penghukum, kalimat-kalimat yang dikatakan guru sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Kalimatnya selalu mengancam, itu penghukum. Kedua, kamu selalu saja salah ya, selalu menyalahkan anak. Setiap anak melakukan kesalahan. Yang berikutnya, pasti kamu selalu terakhir yang melakukan tugasmu. Itu kata-kata guru yang sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Itu mungkin yang kita lakukan selama ini kepada anak. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Contoh kalimat-kalimatnya yang dilakukan, yang dikatakan oleh guru. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya itu. Berapa kali ibu harus beritahu kamu ya? Atau di mana sudah kalau orang tua kamu yang kamu tahu kamu berbuat begini. Ini kalimat-kalimat atau kata-kata posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya ya atau kalimat yang ini. Ayo berbuat demi ibu ya. Ibu Eva ya. Atau ya sudah tidak apa-apa ibu bereskan. Ini kalimatnya sama prihatin. Kalau ibu ini sih penghukum biasanya selalu menyalahkan anak-anak. Dan yang terakhir
sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kalau posisi kontrol sebagai manajer, mereka menanyakan tentang hal-hal yang akan membangkitkan siswa, yang membangun siswa agar terhindar dari merasa bersalah atau merasa berbuat salah kepada teman-temannya. Pertanyaan-pertanyaan dari seorang posisi kontrol sebagai manajer adalah, apakah kamu meyakininya? Ini tentang keyakinan kelas tadi yang kita rancang. Terus, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalimat-kalimatnya selalu membangun, tidak menyalahkan anak atau tidak membuat anak menjadi merasa minder karena disalahkan. Dan yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Inilah semua 5 posisi kontrol yang kita lakukan selama ini, tapi kayaknya yang kelima ini belum pernah kita lakukan. Yang kita lakukan pada anak-anak selama ini hanya sebagai pembunuh, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau. Kalau yang manajer ini belum pernah kita lakukan. Iya kan Bapak Ibu Guru? Iya. Pernah? Ya, tapi untuk kelas 5 bukan keyakinan soal yang kita gunakan, melainkan peraturan. Jadi dengan adanya materi ini ada ilmu baru yang saya dapatkan. Iya. Kalau peraturan itu beda, itu dibuat oleh guru. Iya. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan anak-anak. Anak-anak harus dilibatkan dalam membuat suatu keyakinan sekolah. Terima kasih, Des. Selanjutnya, dampak dari 5 posisi kontrol tersebut. Dampak dari penghukum, anak akan dendam dan memberontak karena selalu disalahkan, selalu kita, oh kamu terus kan, itu kan kita dicocokin terus. Kalau pembuat merasa bersalah, anak akan menyalahkan dirinya dan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Itu untuk membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, anak akan bergantung kepada beberapa orang tertentu saja. Misalnya, Ibu Eka mengajar kelas 5, anak-anak hanya akan takut kepada Ibu Eka saja. Belum tentu menurut sama guru-guru yang lain. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, anak akan menghitung konsekuensi yang diberikan guru. Takut, kalau kita berbuat itu, nanti kita disalahkan nanti. Nah, itu kalau anak kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah yang harus kita lakukan terhadap anak-anak, yaitu sebagai posisi manajer. Di mana dampak dari posisi manajer ini, anak menjadi mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ya, dapat. Tapi menurut mereka itu benar. Ya, itulah dunia anak. Nah, sekarang itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dilihat dari tabel di atas, itu sudah berbeda. Bagaimana hukuman itu identitas gagal? Ya. Bagaimana identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Di sini, kalau disiplin biasa, kalau disiplin aja, itu namanya konsekuensi. Kalau disiplin positif, namanya restitusi. Itu karena takut dihukum. Ya. Kalau konsekuensi, anak akan belajar tentang aturan. Akan dihukum juga karena melanggar peraturan. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Ya, Bapak dan Ibu ya. Berikutnya, anak dengan hukuman, anak akan membayari kesalahannya, mencoba mengontrol anak dengan tindakan negatif. Kalau kita menghukum anak, coba mengontrol anak dengan tindakan positif. Tapi di sini kalau konsekuensinya itu takut hukuman juga sih sebenarnya anak-anak takut melanggar peraturan. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang tali kontrol. Jadi mereka dari dalam dirinya muncul, dari dalam hatinya. Itu merupakan perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itulah namanya restitusi. Restitusi. Jadi anak itu akan kembali pada kelompok yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program lain, program disiplin lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Memperbaiki hubungan, menuntut melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah restitusi. Manfaatnya restitusi itu sangat baik untuk anak-anak, termasuk juga untuk diri kita. Menahan emosi kita, menahan amarah kita, itu harus dengan menggunakan restitusi. Segitiga restitusi. Sebenarnya gambaran ini tidak kasih satu yang antara lain. Ini kalimat yang kita sampaikan kepada anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti anak-anak punya alasan mengapa mereka berbuat salah. Misalnya kemarin ada anak yang menendang temannya. Pasti anak yang satunya itu menyatakan sesuatu kepada temannya. Makanya dia refleksinya menendang anak tersebut. Kemudian yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Boleh mempertahankan sikap ini, tapi jangan berbuat yang melebihi dari temannya tadi. Itu. Terus yang ketiga, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi salah mereka melakukannya, bukan pada kesalahan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan keyakinan kepada anak. Tadi keyakinan yang kita buat tadi, yang kita rancang tadi, kita tanyakan kembali kepada anak. Bagaimana keyakinan yang kita buat tadi? Misalnya dengan pertanyaan, apa nilai-nilai yang kita sepakati? Kan tadi keyakinan kelasnya kita sepakati bersama. Terus yang kedua, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang ketiga, kamu mau jadi orang seperti apa? Sebenarnya ini bagus untuk Bapak Ibu Guru, bagus sekali. Untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter baik di dalam kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sih jujur, 5 posisi kontrol tadi yang saya lakukan masih menjadi pendukung, masih menjadi pembuat merasa bersalah. Belajar bagaimana tidak ada manusia setelah masuk di dalam banyak ilmu yang kita dapatkan. Seandainya Bapak Ibu bisa masuk dalam sangat bagus sekali. Saya sangat bangga bisa bertemu dengan orang hebat, orang dari Mataram. Kita virtual. Hari ini Ibu minta waktu sedikit untuk menyampaikan ada yang Ibu ingin sampaikan kepada anak tentang apa itu budaya positif di sekolah. Siapa yang tahu apa itu budaya positif? Sudah pernah tahu atau anak-anak belum tahu ya? Apa itu budaya positif? Budaya positif itu kebiasaan kalian sehari-hari berbuat baik di sekolah. Contohnya apa? Salah satu kebiasaan baik kalian yang kalian lakukan di sekolah. Coba sebutkan. Belajar. Apalagi? Mengikuti kata guru. Apalagi? Mematuhi tata tertib sekolah. Bagus, Krisna. Apalagi? Yang lainnya, ayo sebutkan. Apalagi budaya-budaya positif di sekolah? Kebiasaan yang pernah kalian lakukan di sekolah. Kebiasaan yang dilakukannya, bukan yang didapatkan. Apa? Membuang sampah di tempatnya. Bagus. Menyapu kelas. Bagus. Membersihkan taman. Darman, apa Darman? Kebiasaan yang kalian lakukan di sekolah. Menyiram tanaman. Apa tanaman? Nah, itu
harus dilakukan ya. Nanti ditempel di sebelah sini nih. Ya. Sayang. Di tengah sini. Iya. Silakan ditempel. Berjajar ya. Di atas sini kan, di sini, di atas sini kan. Mereka lagi, di atas sini. Iya. Ya. Yang lainnya. Apakah terbalik itu? Enggak. Iya. Mepet di bawah di sana. Oke, bisa tempel di sana anak ya. Geser lagi ya, nanda papa. Inaya geser lagi. Faris belum? Faris. Ayo Faris. Ayo yang sudah. Inaya. Duduk kembali. Yang sudah duduk kembali di bangkunya masing-masing ya. Nanti Bu Guru bacakan ya. Ini kebiasaan baik yang kalian lakukan di sekolah. Ini salah satunya nih yang ditulis salah satu temannya nih. Buang sampah di tempatnya. Bagus. Nah, membuang sampah di tempatnya. Terus ada lagi mengerjakan PR di rumah. Iya, PR itu pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah ya. Yang kedua, yang berikutnya tidak berantem bersama teman. Bagus. Nah, berikutnya mematuhi tata tertib sekolah. Ya, ini yang bagus ini. Datang tepat waktu. Ya, siapa tadi yang menulis datang tepat waktu? Bagus, Lisna. Yang berikutnya, ini sama, ini mengerjakan PR di rumah. Yang ini sama. Yang ini mematuhi kata guru. Iya. Ini semua adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kalian lakukan